Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Ya, yang pertama, apa sih itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga dan juga penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, minyak bumi dapat didefinisikan sebagai cairan hidrokarbon alami yang terbentuk di dalam kerak bumi berdasarkan proses geologi yang kompleks. Minyak bumi terdiri dari campuran hidrokarbon yang meliputi senyawa-senyawa seperti minyak mentah, gas alam, dan komponen-komponen yang lebih ringan seperti bensin, minyak diesel, dan bahan bakar lainnya. Materi yang kedua, yaitu proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk dari sisa-sisa organisme laut yang hidup jutaan tahun yang lalu, terutama fitoplankton dan zooplankton. Organisme-organisme ini mati dan jatuh ke dasar laut, kemudian tertimbun di bawah lapisan sedimen. Proses ini terjadi di lingkungan laut yang rendah oksigen dan kaya nutrisi. Seiring berjalannya waktu, lapisan sedimen ini menumpuk di atas sisa-sisa organisme dan mengalami proses pengubahan menjadi batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen ini nantinya melibatkan proses kompresi dan perlapisan mengubah sisa-sisa organisme menjadi bahan organik yang terkubur di dalam batuan sedimen. Proses ini dikenal dengan proses diagenesis. Selama proses diagenesis, tekanan dan suhu di bawah permukaan bumi meningkat secara signifikan. Proses ini mengubah bahan organik menjadi kerogen, yaitu senyawa organik yang mengandung karbon. Nah, kerogen ini merupakan tahap awal dalam pembentukan minyak bumi. Yang selanjutnya, kerogen ini mengalami proses termal yang disebut pirolisis atau pirolisis hidrotermal. Proses ini melibatkan pemanasan kerogen pada suhu tinggi di bawah tekanan yang tinggi. Akibatnya, molekul-molekul kerogen terpecah menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih ringan. Selain itu juga, minyak bumi yang terbentuk dari kerogen biasanya terperangkap di dalam lapisan batuan yang padat dan impermeabel, seperti batuan pasir maupun batuan gamping. Lapisan batuan ini disebutlah lapisan batuan reservoir. Minyak bumi juga dapat terperangkap di dalam struktur geologis khusus, seperti lipatan atau retakan di bawah permukaan bumi. Proses terakhir dalam pembentukan minyak bumi adalah migrasi, di mana minyak bumi yang terperangkap di batuan reservoir ini bergerak melalui batuan pori atau retakan menuju ke permukaan bumi. Selanjutnya, ketika mencapai lapisan yang impermeabel atau jebakan, minyak bumi terperangkap dan membentuk cadangan minyak yang dapat dieksploitasi hingga saat ini. Materi selanjutnya kami akan membahas komposisi kimia dari minyak bumi dan gas bumi. Untuk yang pertama dari minyak bumi, komposisi kimia dari minyak bumi dengan presentasi tertinggi terdapat hidrokarbon. Contohnya seperti alkena, alkana, dan aromatik. Unsur karbon sendiri dalam minyak bumi bisa mencapai 82% sampai 87%. Komponen berikutnya diikuti dengan hidrogen dengan presentase 11% sampai 15%. Minyak bumi juga mengandung unsur senyawa belerang dan nitrogen. Untuk yang kedua ada gas bumi. Komponen kimia pada gas bumi terdiri dari 90% metana atau CH4 dan sisanya terdiri dari etana, propana, butana, dan komponen-komponen lain serta komponen pengotor seperti air, H2S, CO2, dan lain-lain. Pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai komposisi-komposisi dari minyak dan gas bumi. Yang pertama, seperti dipaparkan pada PowerPoint, ada beberapa hal yang termasuk komposisi dari minyak bumi. Di antaranya hidrokarbon, senyawa heterosiklik, kemudian belerang, oksigen, nitrogen,
dan aspalate resin, kemudian yang terakhir ada air. Nah, saya akan memaparkan secara umum apa sih yang dimaksud dengan komposisi-komposisi tersebut. Yang pertama, ada hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Kemudian yang kedua, senyawa heterosiklik, di mana senyawa heterosiklik merupakan campuran yang terdiri dari dua bahan dan atau zat yang berbeda serta tidak dapat mencampur atau melebur secara sempurna. Selanjutnya ada belerang, yang merupakan unsur non-logam yang melimpah dan yang bersifat multivalen. Selanjutnya ada oksigen, gas yang tidak berwarna, tidak berbau, yang bersifat sangat reaktif. Kemudian nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang tergolong zat emas. Kemudian ada aspalate dan resin. Aspalate sendiri merupakan suatu bahan yang padat yang dapat terdispersi dan dalam molekul. Kemudian resin merupakan zat padat yang umumnya berwarna kuning kecoklatan dan biasanya itu terdapat dari getah pohon. Yang terakhir ada air. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi-komposisi yang terkandung di dalam gas bumi. Secara umum, gas bumi itu biasanya terdiri dari metana yang memiliki rumus molekul CH4, kemudian ada etana yang memiliki rumus molekul C2H6, kemudian ada propana yang memiliki rumus molekul C3H6, H8, kemudian ada butana yang memiliki rumus molekul C4H10. Selanjutnya ada karbon dioksida yang memiliki rumus molekul CO2, kemudian nitrogen N2. Selanjutnya ada hidrogen sulfida yang memiliki rumus H2S, dan yang terakhir ada helium yang memiliki rumus molekul He. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang produk dari minyak bumi dan gas bumi. Tentunya sebelum menjadi produk pasti ada proses untuk menghasilkan produk tersebut, terutama pada proses distilasi. Pada proses distilasi tersebut menghasilkan produk-produk pada minyak bumi, yaitu gas, nafta, bensin, minyak tanah, solar, pelumas, dan residu. Untuk dari gas bumi ada LNG, LPG, dan CNG. Pemrosesan primer pada kilang minyak. Pemrosesan primer pada kilang minyak tentunya bertujuan untuk memisahkan antara minyak tanah, minyak bumi, dan beberapa fraksi-fraksi yang lainnya. Dipastikan untuk tahap-tahapan tersebut ada tahapan primer yang dimana diisi dengan distilasi, treating, dan penyimpanan. Untuk distilasi merupakan proses untuk pemisahan dari minyak bumi sesuai dengan fraksi-fraksinya dengan mencapai titik didih tertentu, yang dimana titik didih tersebut dilakukan pada furnace. Yang kedua ada treating. Treating merupakan pengeliminasian senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan pada sebuah produk, yang dimana akan dilakukan setelah terjadinya pemisahan setiap produk. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan merupakan penyimpanan sebuah produk pada tangki timbun. Yang selanjutnya berupa produk-produk dari pemrosesan primer tersebut ada gas alkana ringan, bensin, solar, minyak tanah, dan fraksi residu. Untuk penjelasan penambahan, yang dimana pemrosesan primer adalah tahap awal dalam pengolahan minyak mentah di kilang minyak. Tahap ini melibatkan serangkaian proses utama yang bertujuan untuk memisahkan berbagai komponen dasar dari minyak mentah, membuka cairan-cairan yang lebih berat, dan mempersiapkan untuk tahapan pemrosesan selanjutnya.